Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salawatnya terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan siapa dan dari mana? Dengan saya hamba Allah di Bandung. Baik, dapat bertanya langsung kepada guru kita tercinta, Buya Yahya. Baik, izin bertanya Buya. Saya hamba Allah dari Bandung. Saya mempunyai calon. Nah, calon saya itu punya teman dekat banget dari dulu Buya. Nah, temannya itu udah nikah. Sering sekali temannya itu curhat ke calon saya tentang suaminya, tentang rumah tangganya. Nah, saya sebagai calon untuk Buya, takutnya ada sedikit was-was nih. Pas rumah tangga itu malah calon saya cerita seperti apa yang diceritakan teman dekatnya. Misalnya malah cerita tentang saya atau cerita tentang rumah tangga saya nanti. Itu tuh takut banget Buya. Soalnya kan dia tuh udah lama temennya dan takut ada omongan gini Buya. Misalnya, sok aja cerita ke saya. Saya kan juga suka cerita tentang suami saya ke kamu. Nah, itu tuh takut banget Buya. Karena kan jangankan orang lain. Anak sendiri pun mungkin jangan sampai tahu permasalahan ibu dan ayahnya gitu Buya. Nah, pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan? Apakah melarang untuk tidak merespon dan mendengarkan keluh kesah temannya itu? Atau harus bagaimana Buya? Jadi kalau misalnya dia bisa ngambil pelajaran, tapi takutnya ada doktrin kuat atau apa yang memang calon saya pun harus cerita sama dia tentang rumah tangga saya nanti Buya. Syukron Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nasihat untuk Anda segera menikah, akad nikah saja. Karena tampak sekali Anda sudah sangat dekat sampai tahu seluk-beluk ini. Sudah jangan menunda pernikahan. Bismillah, halal utamakan. Karena kalau belum menikah tidak harus sampai sedekat yang Anda rasakan ini. Sampai semua cerita-cerita tahu Anda bagaimana ceritanya. Ngobrol di mana Anda dengan dia. Nah ini. Nasihat buat Anda dan orang seperti Anda. Biar hidup Anda berkah. Biar kisah cinta Anda abadi lestari. Baik, kemudian. Anda tidak perlu takut. Bisa jadi orang itu hanya senang mendengar, tapi belum tentu dia mudah bercerita. Biarpun seharusnya mendengar saja nggak boleh. Jadi gini loh, kalau ada orang curhat kepada Anda harus tahu diri. Apakah Anda layak dicurhati, bisa memberikan solusi atau tidak. Kalau Anda tidak layak dan tidak mampu memberikan solusi, Anda menjadi kawan untuk menggunjing. Kan Anda curhat boleh enggak? Ntar dulu. Kalau orang curhat ke saya, ini urusan saya atau bukan? Kalau mungkin menurut Anda saya bisa menyelesaikan masalah, boleh Anda ngadu ke saya. Kalau saya bukan, berarti Anda hanya ingin mengajak saya menggunjing. Ya itu dong. Misalnya seorang suami punya istri, punya aib. Tentang apa? Tentang sakit, tentang apa, dan sebagainya. Nah kalau ingin bercerita kepada orang, ya tidak semua orang, hei istriku punya sakit begini gimana? Tidak, tong tanya dokter yang dia memang ahlinya mengobati ini. Dokter saya mau tanya. Kulit barangkali istrinya punya permasalahan di kulitnya. Tapi semua orang cerita, hei kamu gimana tahu obatnya enggak penyakit kulit gini? Istriku kulitnya gini. Ini namanya ini anggap. Ini kulit ya, banyak urusan zahir. Batin juga sama. Kalau ingin bercerita kepada seseorang, punya ilmunya enggak. Kalau Anda tidak punya ilmu, Anda bilang stop, jangan cerita ke saya. Jangan cerita, saya bukan bagiannya. Nah, mestinya nanti kalau sudah jadi istri Anda boleh ingatkan si istri Anda. Tinggal ahli atau tidak dalam memberikan solusi. Kalau tidak, namanya menemani gunjing, nggak boleh. Anda tidak usah terlalu khawatir, tinggal dinasihati saja. Karena bisa saja orang hanya mendengar kok. Senang mendengar, bukan senang mendengar, bingung. Barangkali agak berkeluh kesah temannya. Karena ada sebagian orang itu hanya sekedar cerita saja, pengen bukan jalan solusi. Memang hobinya cerita. Nggak pengen solusi, cerita dok. Setiap hari ada orang cerita anaknya. Setiap hari kemana-mana cerita. Wah anak saya pagi-pagi gini sudah makan. Masya Allah ini. Sampai yang dengar tuh, cerita apa lagi itu? Ada orang cerita anaknya terus anakku ada. Punya bayi, baru ini. Setiap ketemu teman anakku. Bosan yang dengar tuh. Ada lagi suamiku, dikit-dikit. Ada orang hobinya cerita. Kalau memang istri Anda hobi cerita, suruh hentikan. Haram, tidak boleh gitu. Takut kebongkar, tahu menceritakan hal yang tidak boleh ceritakan. Betul seperti Anda ceritakan. Ya tinggal Anda cermati saja. Kalau memang dia termasuk golongan senang cerita, kalau Anda menganggap itu aib bagi Anda, jangan dilanjutkan dong. Bumi Allah kan luas, perempuan tidak ada biasa, bukan biasa aja kan.
Tapi kalau Anda sudah terikat sebelum halal, nih repot Anda. Biarpun dia sudah nggak benar, dia suka cerita, suka gonjing, Anda tetap saja bingung. Jadi Anda, kalau memang itu hanya, kalau terbukti mungkin dengar, dia hanya dengar saja, tidak sering cerita, berarti perlu dibenahi ke depan, jangan banyak mendengar. Tapi kalau memang sudah terbukti dia suka cerita kesana kemari, adalah mungkin itu cacatnya. Bisa saja masuk namam, ngadu domba, gunjing, itu kan budak aja mau dibeli kalau suka menggunjing, cacat, harganya jadi murah. Perempuan kalau suka gunjing ya murah dong, kan membahayakan, adu domba, kan runtuh dong nilainya, ya jangan mau. Kalau terbukti semacam itu, hobinya begitu. Sama laki-laki. Nah tinggal Anda pastikan, kalau memang itu, dia adalah, tapi ini kan masalah kedekatan Anda itu yang kami pikirkan. Kalau memang Anda bisa mengetahui bahwasanya dia adalah orang yang tidak biasa, menggunjing hanya dengar saja, lanjutkan. Karena yang Anda takutkan adalah dia menceritakan. Cuman kayaknya memang calon istri Anda itu cerita. Buktinya cerita ke Anda. Ini loh. Kayaknya sudah nggak benar dia. Ayo sudah. Mundur saja kalau begitu. Sepertinya memang suka cerita ke Anda. Berarti bakal cerita ke yang lain. Anda wajar kalau takut. Maka kami ingatkan pada semuanya. Jangan Anda mudah dengar cerita kalau Anda bukan bagian yang bisa memberikan solusi. Satu. Setelah Anda mendengar cerita, Anda jangan gampang cerita ke orang lain. Itu amanat. Nah ini, semoga Allah menjaga semuanya. Terserah Anda mau lanjutkan atau tidak. Kalau bagi hobinya cerita, buktinya kepada Anda cerita, nah ini nggak benar dia. Wah betul, giliran nanti Anda, kalau kemarin yang hari ini yang ceritakan orang lain, esok yang diceritakan Anda, kan gitu ya. Makanya termasuk peringatan, kalau ada orang menggunjing temanmu dengan kalau ada orang datang kepadamu menggunjing tentang kawanmu, awas. Jangan senang, gilirannya nanti kau akan digunjing kalau akan dapat giliran. Karena kau berurusan dengan penggunjing. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.